Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, suara saya jelas, gambarnya jelas Pak? Sip. Ini saya dulu. Saya suka dengan tampilan yang begini di Core Factory-nya. Besok database. Besok datanya seru nih, ada ADP. ADP jam 20.15. Jam meja jam 20. Besok nih datanya. Kita tunggu yang lain dulu. Tadi ada permintaan dari Pak Chandra tuh mau belajar web, tapi saya punyanya webnya dikit gitu, kecil. Ini nggak terlalu detail. Kita lihat dulu ini, bisa dulu baca berita silver jatuh. Tadi luar biasa sih Aussie-nya tuh, menggagalkan trik fundamentalnya nggak kira-kira. Tapi ini jadinya gimana ya si Aussie? Secara analisa ya saya bikin analisanya benar, karena saya pikir kalau dia terpertahankan akan melemah. Cuma saya tadi tuh maunya entry pakai trik fundamental ya. Ini kan tadi pagi, langsung jatuh. Terus saya diselamatkan oleh server GK yang ngadat pas jam itu. Jadi saya nggak bisa masuk jadinya. Tapi kelemahan servernya begini, kalau di yang MT5 itu masih sering suka ngadat. Suka ngadat nih. Dan dia lamban mencari, kan JK kan punya 6 server sebenarnya. JK itu dia punya 6 server. Yang ini yang untuk tradingnya ada 5, kemudian untuk back office ada 7 ini. Back office ada 2. 7 disiapkan dia. Cuman dia mencarinya itu pindah dari satu ke server selanjutnya. Ini masih kelemahan MetaTrader 5 itu lamban. Jadi pas tadi kayak di tadi pagi tuh ya, kalau kita lihat di time frame pendek mungkin kelihatan kali ini. Ada nggak ya? Masih ada jejaknya nggak ya? Biasanya masih ada jejak dari pagi. Di gold nggak kelihatan, di Aussie yang kelihatan ada gap panjang itu kan. Nah ini, padahal ini nggak ada, ini sebenarnya nggak ada gap. Lagi yang di sini di ngomongin, pasti kan kelihatan banget. Nah, begini dia, ini saat servernya mati. So, kalau kita ada misalkan kita udah bikin buy di dan kemudian di harga high ini harusnya kita mau close tapi jadi nggak bisa ya, itu sih tinggal ngomongin dulu itu biasanya. Tapi itu kelemahan dari GK. Oke, malam juga Pak. Tunggu sebentar ya. Jadi malam ini saya seperti biasa kita sambil nyari peluang. Terus ini sih enggak lah, malam saya nggak akan ke Aussie ya. Aussie itu bagian nggak enaknya gitu. Sebenarnya tuh dari sisi floating itu nggak terlalu besar. Saya pindah ke Euro dulu sejak ini. Tajam tadi dia turunnya.
Gold juga golnya jatuh loh. Wah, kenceng nih. Menit 19 pula. Sebentar, lihat dulu sebentar. Masih ada detik ini, hitungan detik kan. Ya udah mepet ya, nggak usah lah. Udah terlalu mepet gitu Pak. Kalau saya mau masuk tuh udah menurut saya sih udah terlalu mepet saya. Jadi saya mending 29 aja ya. Ini 29 aja deh. Ini 29 baru nanti pengen nge-sell Go nih kayaknya. Kayak Go akan kembali jatuh. Karena kita mau nge-sell. Tapi sebaiknya kalau kita mau nge-sell dia jangan turun dulu. Kalau lihat di sini, gapnya ketutupan sebenarnya. Jadi kalau di sini, nah ini si gold itu secara umum gitu. Saya ngerasa sih dia masih di sini, masih di antara ini, di antara ini. Dengan titik tengahnya ini. Ini harus bisa dilewati. Kalau nggak bisa dilewati ya cenderung masih sideways dia. Nanti kalau udah ambil posisi baru kita bicara teori. Ya. Oke, siap. Bentar dulu. Kita mati dulu sebentar. Sebentar Pak. Memang dia baru kencang gitu Pak. Sebentar dulu. Saya juga tadi pengen masuk tapi tadi itu hitungannya tadi saya pakai ini ya. Ya kalau masuk ya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi saya pikir ya saya tunda sampai menit 29 deh, menit 29 nih. Nah ini kayaknya lagi tajam deh. Oke. Santai dulu, tenang dulu. Euro, saya pindah ke, kan dua-dua, saya bisa pakai 15. Terus saya pakai, nah, kita biarin dulu deh. Kalau lihat satunya sih masih turun nih. Iya. Oh iya, iya. Sudah tenang Pak, tenang. Saya juga lagi siapin. Saya sampai itu loh, saya sendiri materinya itu nggak tersiapkan, jadi saya siapkan pakai gini. Oke. Jadi korektif correction ABC correction itu kan bagian dari si Elliott wave. Elliott wave itu sendiri dia itu apa ya? Dia itu pensiunan sebenarnya. Teori ini dikemukakan karena dia mesti pensiun dari trading. Jadi dia yang awalnya aktif trading, dia jadi harus non aktif. Jadi tradingnya tuh teorinya tuh bermula dari dia yang kalau nggak salah sejarahnya begitu kalau nggak salah. Dia harus trading yang nggak aktif gitu. Nah, maka dia mengamati, dia hanya ya gitu ya, kalau boleh bilang semua teori tentang tentang analisa teknikal itu sebenarnya lebih sempurna ya, lebih tepat itu untuk ke saham. Karena juga yang pengemuka teorinya semuanya berada di saham. Mau indikator stokastik, si John William itu saham, trader saham. Terus yang ada Dow teori yang jadi dasar dari akar dari trader yang pakai swing trade itu saham juga. Dow Jones yang dia amati. Elliott juga sama. Elliott juga sama. Dia pola dasarnya begini dia. Saya besarkan deh. Dari pengamatan dia itu ini nggak tepat sih angkanya sih begini yang benar. Nyari gambarnya susah juga ternyata akhirnya ketemu yang ini ya. Ya udah saya pakai deh. Jadi dia terdiri dari dibagi dua ini. Secara umum tuh dibagi dua.
ini motifnya ini atau tren besarnya, dan ini adalah korektif ini yang bilang korektif ABC itu. Ada juga yang pakai dia tuh sebagai ekstensi wave extension nih, karena wave itu normalnya cuma ada 5 wave, kemudian ditambah dengan wave A, B, dan C. Wave A, B, dan C. Nah, kita bicara yang ini dulu sebelum kita ke ekstensi ya, ke koreksi itu. Ini saya tutup dulu. Kita harus ke sini dulu. Oke, diulang. Oke, nggak apa-apa Pak, tenang, pelan-pelan. Jadi dasarnya adalah ini. Dasarnya ini pengamatan dari si Elliott Wave, si Elliott bukan Elliott Wave, Elliott itu tren itu terdiri dari secara umum gitu, terdiri dari 2 fase ya. Fase pertama motif atau impulse wave, yang kemudian fase keduanya adalah correction. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi fase pertama ini yang trennya, yang soal trennya. Kemudian fase selanjutnya adalah koreksi. Memang dia cenderung apa ya? Boleh bilang kalau mau mendalaminya ini termasuk bagian paling rumit dari model analisa teknikal. Tapi kalau kita sangat berguna sih untuk yang trading yang cenderung mengarah antara mid to long term. Cenderung untuk trading yang mid to long term. Jadi kalau untuk scalping saya rasa scalping juga bisa dipakai, tapi dia makainya cuma segini aja. Nah, ini gaya saya nih. Ini gaya saya. Saya cuma pakai ini aja. Jadi saya cuma saya batasi, kok saya hapus semua. Saya cuma batasi sampai yang di 3 ya. Jadi dasarnya ini dia punya 5 wave trend, 3 wave koreksi. 5 wave trend, 3 wave koreksi sebelum akhirnya tren berbalik. Nah, kalau di bagian yang ini, di bagian koreksi ABC-nya, ini saya tutup dulu, guys. Maksud saya mau pakai ini. Di sini ini saya tutup dulu. Kita harus ke bagian ini dulu. Kita harus ke bagian yang utamanya dulu, karena kalau nggak paham bagian utamanya agak susah bicara yang ABC-nya. Langsung ke ABC-nya aja agak, menurut saya sih kurang tepat. Jadi kita bicara yang ini dulu. Wave 1 tentunya adalah awal tren. Jadi ini angkanya sebenarnya mestinya di sini, tengah ini. Wave 1 ini awal dari tren. Kemudian wave 2, jadi kita bisa ketikkan, mungkin saya bisa tulis begini. Wave 1 itu sama dengan tren start ya. Kemudian yang wave 2-nya koreksi wave 1. Wave 3 itu kontinuasi dari wave 1. Kemudian wave 4 ini adalah koreksi dari wave 3. Kemudian yang wave 5 iya. Ini saya pakai tanda kurung deh. Rumit. Terrumit. Plus butuh kondisi tambahan. Butuh kondisi tambahan untuk memastikan dia wave 5. Kondisi tambahan ini misalkan, karena ini tren itu udah mau berakhir gitu. Tren itu udah mau berakhir. Jadi ini bisa jadi wave yang sangat panjang, bisa jadi wave sangat yang melelahkan, ini dia. Wave 5. Biasanya juga kalau trading kita loss itu biasanya terjadinya di wave 5. Biasanya karena dia cenderung bolak-balik. Kemudian yang ABC ya, ABC itu bisa juga apa ya? Ada yang memandangnya ini penjelasannya di ABC ini nanti
pattern itu munculnya di ABC itu. Jadi kalau yang wave yang di sisi satunya kan korektif A. A ini kalau ngeliat sekilas aja dia koreksi dari 5. Kemudian B koreksi dari A. Kemudian C koreksi dari A. Nah, makanya namanya adalah wave koreksi karena isinya koreksi semua. Di bagian ini, di bagian bagian ini karena kaitannya ada dengan koreksi ya, maka si ini kaitannya kemudian dengan Fibonacci. Jadi kalau mempelajari ini juga mau nggak mau harus mempelajari Fibonacci. Retracement deh yang paling simpel deh. Jadi kaitannya dia di retracement. Nah, kemudian coba kita kenali satu persatu wave-nya. Ini yang koreksi masih tutup ya Pak ya. Si pertama ya, saya butuh ini. Nah, antara 1 dengan 4, puncaknya gini, high. Kalau ini lagi trend up ya. Puncak 1 dengan low-nya yang 4. Kok ngomong gambar. Dia itu nggak boleh ketemu. Jadi ini pas dia bikin koreksi begini, pas dia bikin koreksi begini, dia nggak bisa koreksi sampai di sini, nggak bisa. Dia koreksinya hanya terbatas sampai mendekati aja dan berakhir. Nah, di sini bagian uniknya bilangan Fibonacci bicara di sini. Saya sambil nginget materi saya sendiri. Oke, jadi gini Pak, yang di sini kalau kan ya misterinya wave itu adalah bagaimana kita menemukan sebenarnya kalau mau enak itu kita ketemu wave 1 gitu. Ya, kalau lewat gagal Pak. Kalau lewat kemungkinan besar kita salah menghitungnya. Kalau lewat kemungkinan kita salah menghitungnya. Jadi inilah kenapa saya kemudian nggak mau pakai log komplit, saya kemudian pakai sampai 3 aja. Ini kan koreksi wave 2 itu koreksi. Nah, koreksi di sini ini antara 50 sampai biasanya tuh Pak 50 dan jadi dia levelnya tuh nggak mau terketik. Di sini si level 2 itu biasanya berhenti maksimum 61,8. Di sini dia terhenti maksimum 38,2. Maksimum, pakai kata maksimum ya Pak ya. Kemudian di sini ya, ini saya buang. Jadi ini terbuang semua jadi. Ini 61,8. 61. Saya pakai yang dasarnya aja karena kemudian ada juga yang menambahkan gitu Pak. Elliott Wave ini ya ujung-ujungnya kan orang mau cari-cari gitu. Bisa nggak ya dikit gitu. Jadi saya pakai yang standarnya, saya tidak menambahkan angka di luar yang itu, di luar yang standar. Jadi sampai 61,8 aja kan. Dari 618 kemudian selanjutnya di 100 gitu. Nah, saya nggak pakai yang tengah-tengahnya. Bisa gagal, bisa ada kelompok yang bilang enggak gitu. Ada yang kelompok yang baku gitu bilang koreksi maksimumnya itu benar-benar 61,8. Memang ada di tulisan yang si tulisan asalnya itu 61,8. Kemudian biasakan tulisan kemudian disadur, diamati orang dan kemudian ada yang mencari-cari kayaknya bisa gitu, jawaban juga bisa gitu. Jadi dia pakai. Tapi kalau pakai yang dasarnya 61,8. Nah, jadi di sini dasarnya Pak, lagi-lagi ini dasar. Ini 61,8. Di sini dia terhenti maksimumnya 38,2. Di sini ya. Di sini dia 23 nih. Di sini juga sama.
Ini cuma 23 aja. Nah, yang ini ciri kalau kemudian trennya harus berbalik, kalau cirinya benar-benar mau balik ya, maka ini harus bisa si C-nya memang sebaiknya bisa melewati si wave yang low-nya 4. Gitu. Tapi ini biasanya pas kita tarik ini udah nggak kelihatan gitu. Udah nggak kelihatan. Di bagian ini untuk menghitung ciri gitu, cirinya. Jadi dalam keadaan trend up gitu ya. Dalam keadaan trend up, ini nggak ada. Ya. Dalam keadaan trend up, dia punyanya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 dengan kita bisa memanfaatkan untuk mencari wave-nya itu. Yang rumit emang kan mencari wave-nya. Ini bagian yang rumitnya dari ini adalah rumit gitu ya. Rumitnya itu kan mencari wave-nya. Kenapa saya bilang rumit? Karena ini Pak, kalau kemudian kita teruskan ya Pak, kalau kita teruskan. Ini kan dia kan begini. Terus gini kan. Trennya itu kan nggak akan kemudian putus nih trennya berakhir, harga kemudian berakhir sini terus oke kita mulai tren baru gitu kan. Terus dia nge-gap gitu, nggak ada gitu. Dia akan lanjut aja gitu Pak. Dia akan lanjut aja sehingga bagian yang ini ada beberapa juga yang menganggapnya ya udah ini jadi satu ini aja sebagai wave 1 dari tren yang baru. Ada yang anggap begitu Pak. Ini kenapa kemudian jadi rumit ya ini. Di dalam ini kelemahan dari si wave-nya sendiri udah bilang, si Elliott sendiri bilang bagian rumitnya adalah ini. Subnya itu tuh. Di dalam satu ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Di dalam satu kedua ini 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Di dalam dua ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Mumet kan kalau mau lebih detail ya Pak. Nah, dia kemudian membuka ruang untuk yang apa ya kayak aliran saya ini. Bagaimana memanfaatkannya gitu kan? Bagaimana sih nyarinya? Saya biasa sih nyari ini aja Pak. 61.8-nya atau 50 atau 61.8. Kenapa? Karena kalau harga lagi berada di sekitar areal itu, kemungkinan besar dia lagi berada di kemungkinan besar dia lagi berada di sini. Kok nggak mau? Dia lagi berada di areal ini. Yang mana itu jadi penting untuk kita kemudian menemukan wave 3. Wave 3 biasanya panjangnya 2 kali dari wave 1. Nah, jadi kan itu paling menarik kalau kita ketemu. Kalau wave 5 bisa jadi wave 5 tidak akan lebih pendek dari wave 3, tapi juga belum tentu paling panjang. Tapi yang jelas dia paling rumit. Di sini kemudian harga biasanya di sini ini rally ini, kalau di sini dia sampai wave 3 ini candlenya pendek-pendek tapi dia rally terus aja naik terus dia rally itu rally kecil gitu, rally aja terus. Kemudian dia bikin koreksi dan segala macamnya. Nah, dari sini saya sering makainya kemudian saya mencari ini aja kalau ini, maka saya tunggu dia dan saya nggak entry di 61.8-nya. Saya entry dia saat dia breakout dari high yang merupakan high dari perhentian dari wave satunya. Dapat sini ini berhenti 61.8 ya kalau pakai teori swing ya kita bisa ambil buy limit 61.8. Ambil 61.8 buy kemudian biarkan aja dia jalan sampai selesai di wave 3. Gimana ngitung potensi wave 3-nya itu bisa pakai Fibonacci expansion. Nah, pertanyaan Pak itu kan ke koreksi. Sekarang kita ke bagian koreksinya. Di bagian koreksi ada 21 pattern loh, Pak. Itu problemnya, Pak. Itu problemnya. Dia ada di bagian ini pattern biasanya di sekitar areal ini. Di areal ini biasanya muncul pattern macam-macam. Pattern munculnya di sini. Di bagian yang ini pattern jarang muncul. Di 1, 2, 3 tuh pattern jarang muncul. Harga tuh jalan begitu aja. Di sampai bagian ini muncul macam-macam, ascending triangle, descending triangle, ada pennant, ada
ada model zigzag, ada model ya kayak sideways gitu, flag. Di sinilah dia fasenya nih. Inilah fasenya. Ini fasenya adalah ini, fase korektif. Jadi saat tren, jadi teorinya si Elliott ini sebenarnya dia fasenya begini aja sebenarnya. Dia bikin tren di pasar itu katanya pergerakan tuh hanya yang ada di pasar hanyalah pergerakan ini, koreksi, kemudian kontinuasi atau reversal. Jadi dia menggambarkan dengan tren, koreksi, kontinuasi atau reversal. Tren, koreksi, kontinuasi atau reversal. Tren, koreksi, nggak ngangkat, trennya nggak ngangkat, ini ciri reversal. Karena kalau dia mau itu kan kita bisa nggak, ini aja bisa kelihatan ini kalau yang itu kan kalau kita tarik garis kayak gini, soldier katanya langsung, soldier. Nah itu letaknya berada di sini, di wave 5 ABC. Itu pattern udah pasti muncul. Pattern akan muncul kalau kita bisa nemuin pattern, bisa ketemu segitiga, bisa ketemu pattern apapun, itu kemungkinan besar lagi wave 5 ABC. Secara umum lagi nih. Nah inilah ya kalau lagi trend up dia begini. ABC. Ini yang berwarna ini secara umum dia begini nih si ABC-nya. Bisa menghasilkan pola yang zigzag gitu ya. Dia A-nya, kemudian B-nya dia koreksi kecil lewat, terus ngelewatin yang high ini. Baru kemudian nanti trennya berakhir dari yang awalnya tren turun nih. Kalau gini koreksi ini berarti tren up, dari tren up. Kemudian nanti dia baru turun tajam ke area bawah. Kemudian triangle, walau triangle juga kadang-kadang triangle ya lebih rumit lagi karena koreksinya nambah. Wave A, B, C, ada DE. Di dalam ini kalau yang model simetrik biasanya agak makin banyak lagi kayak pantulan buah tuh pelan-pelan kecil-kecil aja air gitu. Yang flat ini yang model penan. Ini kayaknya lagi ada di sini. Kalau kita lihat si gold. Turun dia beneran. Kalau kita lihat di gold saya lihatnya di mana ya tadi? Saya ngelihatnya di mana tuh? Saya buang. Tapi yang garis besar ya Pak ya, garis besar. Saya nggak. Saya geser ini ke sini. Saya di bawahnya ada di sini. Barangkali ya Pak ya. Saya bukan pengguna aktif ini sih. Bukan pengguna aktif LP. Karena tradingnya nggak pernah lama-lama. Kalau lama berarti lagi masalah. Coba lihat ya. Dia biasanya pakai gini nih. Ini dihitung dulu. Jangan ray-nya dibuang dulu. Buat jadi alat bantu. Dia sampai di sini. Kemudian dia bikin begini. Salah. Ini. Dia di sini. Terus ini. Sini. Dia udah punya A, punya B, kurang lebih sama ininya. Jaraknya kemudian berhenti. Nah, ini si C-nya lagi jalan nih. Menurut saya nih C-nya lagi jalan. Dan kebetulan ini lagi berada di, nah, jadi dia lagi naik ini mau reversal nih. Karena korektif biasanya tuh mengakhiri tren. Ini udah mau berakhir, tren up-nya di gold sih udah mau berakhir. Menurut saya Pak. Dari tadi pengen nge-sell malah nggak nge-sell. Dan yang ada nih kayaknya dia lagi mengarah ke C. Jadi ke depan ini saya lihat ke sini. Begitu dia breakout ini new trend kita bisa lihat. Kan kalau tarik Fibo ini nggak nemu nih dia berhenti berapa ya. Tapi ini lebih mengarah ke, menurut saya Pak, mengarah ke model flat. Dia udah punya gerakan
A ke B-nya. Tapi dari sini dia punya ini. Nah, tinggal nyampe ke sini aja nih. Barangkali ya Pak ya. Pantas lah nanya, Bapak punya sel 1861. Waduh, ini mah pertanyaan memang kadang-kadang tuh pertanyaan terkait posisi emang. Aman, Pak. Aduh. Tapi ini masih sel area Pak menurut saya, Pak. Masih sel area. Ini 45. Ini masih sel area. Biasalah Pak. Ya ini kelemahannya kalau pakai wave itu ya. Kalau pakai wave kita pasti dia nggak bisa ini Pak, nggak bisa buat one shoot tuh nggak bisa. Kalau pakai wave tuh nggak bisa one shoot. Kalau pakai wave tuh nggak bisa buat one shoot karena perencanaannya tuh benar-benar memang kayak ini nemu nih. Ini ada nih jadi kalau boleh bilang, aduh saya pakai daily pula lagi ini ya. Nah ini nabung posisi nih kalau gini memang ini sell nih. Ini lagi fase korektif kan, kalau lihat begini kan nggak kelihatan ya Pak, fase korektifnya nggak kelihatan. Tapi kalau kita lagi begini, 5-nya udah dapat ya, 5 dia udah bikin nih. Jadi ini A-nya B. Nah ini dia udah turun lah. Saya sih rasa selnya sekarang Pak. Cuma memang ya namanya juga wave itu. Jadi kita mesti apa punya ketahanan nih. Nah, di mana letak kesalahannya? Nah, ini kan yang harus problemnya dari itu ya. Si koreksi itu, Pak. Si wave itu adalah kan dia bisa begini. Kita memandang ini tapi kita juga bisa memandangnya kayak gini. Nah, jadi kalau pakai begini kan saya bisa ngetesnya ini ya. Ini saya yang dulu. Oke. Nah, ini kita buang yang ini supaya resisten ini kita buang. Terus untuk memastikannya saya pakai ini. Artinya kalau gini jadi kayak yang tadi kalau tadi saya tutup yang web korektifnya. SK betul Pak, SL-nya harus 30 poin Pak. Jadi kalau kita malah kita tutup, saya tutup trennya malah. Jadi kita anggap udah lah tren up-nya itu selesai gitu ya Pak. Jadi kita tutup nih Pak. Nah, saya dulu pelajarnya begitu Kak. Karena kalau wave itu kalau kita ngeliat ke sebelah kirinya ya mumet gitu kan, ngeliatnya mumet gitu. Jadi saya selalu berusaha mendeteksi itu wave 2 yang saya cari sebenarnya. Saya mau cari wave 2-nya dulu. Tuh Pak, ini asik nih Pak. Kenapa saya bilang asik? Mana Jum? Lihat Pak, high-nya Pak, berhentinya di 61.8 Pak. Ini wave 2 ini. Ini wave 2 dari yang LVF sudah bilang, kelemahan metode dia subjectivity katanya. Subjektivitas Anda memandang pergerakan. Oke, kalau gitu ini subjektivitas saya ada di sini, yaitu saya menganggap ini sudahlah. Ini nggak ada. Karena kalau saya mau ngitung-ngitung dari situ, ya mumet gitu loh. Ya udah saya mulai dari sini aja. Dia kan mulai jatuh nih. Ini saya anggap trennya. Mana koreksinya? Ini koreksinya 61.8% koreksinya. Berarti ini lagi jalan, wave 3 lagi berjalan. Dengan wave 3 itu panjangnya biasanya tuh minimal 2 kali panjang wave itu. Wave 1. Wave 1-nya mana? Ini. Dari 2074 ke 1770-an itu. Lumayan loh Pak. Tapi ini panjang ya Pak ya. Jadi dia potensinya kan ini. Ini 50%-nya. Walah. Bukan 50%-nya. Ini dia begini nanti kan kalau kita mau ukurnya pakai model gini ya Pak ya. Dia dari sini. Kemudian saya butuh satu lagi
yang ukurannya sama ya, ukurannya sama di sini, kayak di sini, nggak tepat kayak itu. Dua kali ya Pak. Ngayal, jauh ya Pak. Iya Pak, sekitar itulah Pak, 1750-an lah Pak. Itu sasaran terdekat tuh Pak. Sasaran terdekat itu Pak. Tapi kan kita butuh, nah ini namanya juga tradingnya long term sih, kita butuh kan persiapan dia sampai di sini ya, sekitar ya kalau gitu ya. Jadi kalau di sini ya menurut saya sih masih sell ya. Sell dengan soalnya ini menurut saya ini sepertinya sih lagi bikin di web 3 kalau kita model kayak gini dengan teori itu ada tren di semua time, ada kelemahan dari web ini adalah subjektivitas. Saya menganggap trennya dimulai dari sejak dia jatuh 2074 hingga harga yang low di sini 1774-an. Itu kemudian dia bikin gerakan naik dan koreksinya memberikan gerakan koreksi itu sekitar 61,8%. Nah, kemudian dari situ 61,8% dia kembali bergerak lagi, turun lagi. Nah, ini artinya ini tren, ini satunya, ini lagi dua, ini lagi mau jalan lagi bentuk tiga. Apalagi kalau kemudian 1-2 hari ke depan gerakannya candle-nya mulai panjang-panjang. Itu 3 itu. Jadi sekarang saya mau nge-sell juga nih. Tadi nggak masuk ya, tadi detik 9 tadi bagus tadi itu. Aduh. Menit 9, sorry. Bukan detik 9, menit 9 tadi bagus tadi. Pero ya boleh Pak. Kalau mau lebih sabar sih kita mesti lihat yang itu, yang di daily-nya itu. Dia benar-benar keluar dari bawah ini ya. Red. Nah ini kan benar-benar reversal terjadi. Iya Pak. Jadi kita mesti pastikan yang supportnya ini lewat gitu Pak. Step satunya memang agak-agak masih begitu lah ya Pak ya. Ini menit 59 nanti ya. 59. Tapi hitungan yang itu saya tetap pengen hapus dulu. Bersihin dulu Pak. Jadi di sini kalau pakai ini ya, ini kan dia kelihatan nih support nih di sini. Ada di sini lagi. Nah kalau dia bisa breakout, masuk deh. Yang menarik ini begini melengkung, asik nih. Kayak apa? Mangkok gitu kebalik. Jadi kalau gold sell, jangan nyari buy. Menurut saya sih gold sell. Kalau dari sisi fundamentalnya kan, kita kemudian ini ada beberapa karakter gold juga sih yang mungkin berkenaan dengan bulan ini gitu ya Pak. Gold itu kan, jadi kita bicara goldnya nih. Si gold itu dia cadangan devisa. Ini pentingnya dulu cadangan devisa. Kemudian dia demand-nya biasanya demand terbesar dari Cina dan India. Untuk perayaan itu Pak, yang berkenaan dengan Februari ini kan Pak, kan ada Imlek ya Pak ya. Biasanya sih di Februari di Imlekan itu tuh harga emas dunia biasanya itu naik biasanya. Karena peningkatan demand terhadap ya upacara keagamannya di situ ya Pak ya. Terus di kondisi sekarang ini nih vaksin nih Pak. Ini sih main-main logika aja. Kenapa vaksin jadi bisa merontokkan harga emas? Bukan vaksin, proses vaksinasi gitu. Si produsennya sekarang udah mulai distribusi kan Pak. Negara-negara udah pada mesen. Nah, nggak ada kan Pak. Mereka kan nggak ini kan nggak produksi gratis kan Pak. Harus dibayar. Bayarnya pakai apa? Kan nggak bisa dengan cuma nyetak duit. Jadi dia harus negara-negara yang harus ngelepas sebagian cadangan devisanya tentunya untuk bayar itu. Tagihannya pasti bentar lagi muncul. Kayak Indonesia juga bentar lagi pasti kena tagihan dari Sinovac. Udah diserahkan sekian juta gitu kan, sekian juta dosis sudah diserahin, ya bayar dong ya.
Maka tekanan jualnya akan tinggi di bulan-bulan ini. Nebak, tebakannya begitu. Nah, yang pedih ini nih, yang demand Cina kemungkinan besar, demand Cina dan India kemungkinan besar akan rendah, akan masih rendah. Karena masih ada jaga jarak kan, Pak. Nggak boleh bikin keramaian. Demand-nya jadi turun nih. Lihat ini dulu. Ada cari duit kan. Ya, kita kira-kira gitu ya, Pak ya. Jadi saya nanti pada waktu saya bikin yang ketikannya biar lebih teliti kali pakai ketikan. Nanti saya siapkan dulu. Saya kok pakai wave-nya cuma sampai 3 sih, 1, 2, 3. Jadi kalau lihat di sini, lihat di ini deh, saya pakai yang ini. Jadi saya makainya saya nganggapnya gini aja, kan mau pakai buat trading soalnya ya. Kalau buat analisa aja ya boleh 1, 2, 3, 4, 5, tapi buat trading tuh kadang-kadang useless gitu. Jadi saya makainya begini, breakout, ini dia nih, atau ini 61.8, ini dia nih entry-nya nih. Sampai di sini. Nah di sini kita anggap satu lagi kan, sampai mungkin kan nanti kan gerakannya kita nggak tahu apa ini begini kan dari sini kan. Nah, jadi saya kalau pas di kondisi ini saya anggap 3 ini sebagai 1, ini 2 ini bagian 4 saya ukur aja di sini berapa. Kalau 23 mungkin di areal ini nih. Kalau 23 mungkin areal-areal yang ini lewat, skip, nggak mau masuk. Karena 5 ABC itu yang paling rumit. Skip, nggak mau masuk saya. Muncul pattern itu jelas saatnya kita untuk mengecilkan lot. Kira-kira gitu Pak, kira-kira gitu. Pemanfaatannya kira-kira gitu ya.